Termasuk dari AURI, kita memiliki Babin Potdirga. Rangkul Pak RT, kita rangkul Pak RW, bagaimana perkembangan di wilayahnya. Namun alhamdulillah, atas izin Allah, kita dapat meraih juara 2 tingkat Polresta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PKU Cerita, apa kabar di hari ini? Senang banget kali ini Andina bisa menyapa kembali sahabat PKU Cerita di program Ngobrol Santai. Nah, di kesempatan kali ini sudah berada di samping Andina Lurah Sidomulyo Timur Muhammad Arif Surya Dwi Putra, SSTP MIP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Dina. Alhamdulillah. Coba disapa dulu Pak sahabat PKU Cerita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PKU Cerita. Dan di kesempatan kali ini tentunya masih dalam suasana COVID-19 ya Pak ya. Ya, kita betul. tetap jaga jarak ya. Sahabat PKU Cerita, di hari ini tentunya kita masih seputar program Ngobrol Santai, yaitu kita memang ngobrol-ngobrol santai bersama Lurah Sidomulyo Timur yang saat ini sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol santai bersama kita sahabat PKU Cerita. Nah, kita langsung aja nih Pak, kan di Sidomulyo Timur tentu masyarakat di sini dengan jumlah yang sebegitu banyak ya Pak ya. Dan ini juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimana sih Pak karakteristik di Sidomulyo Timur ini masyarakatnya Pak? Iya, jadi mengenai karakteristik masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Timur yang terdiri dari 15 RW dan 64 RT, totalnya ada 79 RW RT, itu beragam. Tapi alhamdulillah selama saya di sini karakteristik yang pasti melekat di masyarakat Kelurahan Sidomulyo Timur adalah nilai gotong royongnya Mbak Dina. Artinya masyarakatnya mau bahu-membahu untuk mensukseskan program-program pemerintah dan program-program lain yang telah kita rencanakan bersama Pak RW dan Pak RT. Jadi nilai gotong royongnya merupakan salah satu karakteristik yang melekat di Kelurahan Sidomulyo Timur ini. Nah, kita tadi sudah bercerita tentang karakteristik yang ada di Sidomulyo Timur ini. Tentunya masyarakatnya memiliki berbagai macam karakteristik. Kita berbicara tentang pola sinergitasnya nih Pak ya. Nah, gimana sih Pak cara menjalin pola sinergitasnya ini sendiri terhadap TNI, Polri, dan masyarakat dari Sidomulyo Timur ini sendiri? Jadi mengenai sinergitas ya alhamdulillah tentu kita jalin. Di samping di satu sisi wabah COVID yang saat ini masih melanda negeri kita, Mbak Dina, tentu kita merangkul dari sinergi dari beberapa elemen unsur masyarakat, mulai dari jajaran terendah yang ini Pak RT, Pak RW, dari Polri-nya tentu ada Babin Kamtibmas kita, dari TNI-nya tentu ada Babinsa, termasuk dari AURI kita memiliki Babin Potdirga. Apa itu Babin Potdirga? Yakni Badan Pembinaan Potensi Dirgantara, itu dari Angkatan Udara, dari AURI. Alhamdulillah, nah sinergitas ini kita jaga. Bentuk kita jaga itu adalah dengan pemberlakuan posko PPKM. Pemberlakuan posko PPKM yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Di mana pada saat tracing, karena ada 3T Mbak Dina, ada testing, tracing, dan treatment. Tracing ini kita mengikut sertakan 3 pilar di sini Mbak Dina yang kita sebut, yakni dari aparat pemerintah, dari TNI dan Polri, dari kita di kelurahan, Babin Kamtibmas, Babinsa, dan Babin Potdirga. Mau kita melakukan tracing, kita mengunjungi warga kita yang terkena musibah COVID, kita bertanyakan suplai vitaminnya apakah sudah sampai dari puskesmas, untuk saat ini kontak eratnya sama siapa saja, bagaimana isolasi mandirinya di rumah gitu. Nah, artinya untuk itu kita jalin sinergitas termasuk update data COVID. Nah, kalau untuk prestasi ini sendiri dari Sidomulyo Timur yang udah pernah dicapai apa sih Pak? Alhamdulillah, kalau di masa kepemimpinan saya, kebetulan ini Mbak Dina, saya kan baru 3 bulan kurang lebih di Sidomulyo Timur. Pada saat itu salah satu Babin Kamtibmas saya, Aibda Darjo Kennedy, itu menawarkan, Pak, ada perlombaan posko PPKM tingkat Polres kan gitu. Ya saya sampaikan, ayo mari gitu. Usah menang kalah hal yang biasa, saya sampaikan demikian. Namun alhamdulillah atas izin Allah kita dapat meraih juara 2 tingkat Polresta. Ini mungkin ada piagamnya, boleh dilihat, dan ini kebetulan ada pialanya juga. Alhamdulillah berkat kerjasama dengan Babin Kamtibmas, Kapol Subsektor, Pak Kapolsek, Pak Camat, Sekcam, serta RT RW, Babinsa juga, Babin Potdirga,
LPM, ketua forum RT RW, dan tidak lupa juga kita memiliki Pokdar Kamtibmas juga. Kebetulan salah satu RW kita, RW 07 itu adalah ketua Pokdar Kamtibmas Kecamatan. Dan kita juga memiliki FKPM, Forum Komunikasi Polisian Masyarakat. Nah, ketua FKPM-nya Pak Bangun Siteku. Jadi dengan merangkul semua pihak, semuanya bergotong royong, saya juga alhamdulillah wa syukurillah sangat bersyukur. Semuanya mau bahu-membahu untuk mensukseskan lomba posko PPKM ini, dan alhamdulillah usaha tidak mengkhianati hasil, kita meraih juara 2. Kemudian untuk prestasi-prestasi sebelum saya juga mungkin bisa dilihat, lurah-lurah sebelum saya juga pialanya sudah ada juga. Ini juga juara lomba kelurahan, juara 2 juga lomba kelurahan tingkat Kota Pekanbaru. Mungkin itu prestasi yang saat ini bisa kita capai. Ini luar biasa sekali, baru 3 bulan, tapi sudah ada beberapa piala yang sudah Bapak raih dan piagam juga ya Pak ya? Siap, lebih tepatnya mohon izin Bu Dina, lebih tepatnya masyarakatnya yang luar biasa Bu Dina. Saling Bersama, bahu-bahu, iya Pak ya? masyarakatnya kompak, masyarakatnya nilai gotong royongnya tinggi, termasuk unsur 3 pilar, LPM, Forum RT RW, Pokdar Kamtibmas, dan FKPM juga. Ya, luar biasa. Untuk prestasi di Sidomulyo Timur ini banyak sekali yang sudah diraih ya. Kelurahan Sidomulyo Timur ini pernah dikunjungi dengan Wakapolri ya Pak ya, terkait ini tentang posko PPKM yang menjadi unggulan. Nah, untuk kunjungan ini sendiri, ini pernah dikunjungi oleh Pangdam Bukit Barisan, dan apa aja sih Pak yang menjadi keunggulan dari posko PPKM di Sidomulyo Timur ini? Ya, itu tadi Mbak Dina, seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Kami mungkin petinggi kita termasuk Pak Wakapolri dan Pangdam 1 Bukit Barisan melihat nilai gotong royong masyarakat tadi yang tinggi. Saya pikir nilai gotong royong masyarakat yang tinggi tadi yang membuat petinggi-petinggi itu ingin ke sini gitu. Ingin meninjau langsung posko PPKM. Terlepas dari itu juga kita bersama 3 pilar, sama jajaran kelurahan juga, RT RW, kita melengkapi data COVID itu berupa panel data. Nah, jadi kita memiliki panel data COVID per minggunya, per bulannya, siapa yang RW mana yang zona merah, RW mana yang zona oranye, berapa kasus dan per rumahnya. Jadi katakanlah misalnya 4 kasus 2 rumah, artinya satu rumah itu hanya 2 kasus, seperti itu. Jadi kita melengkapi panel data, dan kemarin alhamdulillah itu juga disampaikan oleh Pak Wakapolri dan Pak Pangdam itu, Panglima kita, Pangdam Bukit 1 Bukit Barisan. Kedua jenderal ini menyampaikan data lengkap. Beliau apresiasi data lengkap, termasuk juga posko PPKM kita juga kita stokkan juga, termasuk vitamin, alat tes web juga kita stokkan juga untuk kebutuhan tertentu. Yang pasti kalau bagi kami pribadi setakat ini yang daya tarik di kelurahan kita ini adalah nilai gotong royong masyarakatnya tadi. Jadi apabila ada kunjungan, semuanya bahu-membahu untuk mensukseskan kunjungan ini gitu. Jadi mungkin itu yang membuat 2 pejabat tinggi kita, yakni Pak Wakapolri dan Pak Pangdam 1 Bukit Barisan tertarik untuk mengunjungi posko PPKM kita. Bicara tentang posko PPKM, pasti nggak jauh-jauh dari COVID-19 nih Pak ya? Betul. Nah, sejauh ini bagaimana sih Pak penekanan angka COVID-19 di Kelurahan Sidomulyo Timur ini sendiri? Ya, alhamdulillah sejauh ini kita bekerja sama tentunya dengan RT, dengan Pak Ketua RT, Pak Ketua RW untuk menekan ini bersama unsur 3 pilar juga. Bagaimana proses penekanannya? Ya tadi itu, kemudian setelah tracing tadi dia ada 3 pola, yakni yang pertama testing, yang kedua tracing, yang ketiga treatment. Nah, tentu polanya treatment tadi. Treatment ini adalah kita mengedukasi bersama 3 pilar, kita turun langsung ke lapangan, kita turun langsung ke rumah warga kita yang menderita musibah COVID. Kita tanyakan bagaimana pola makannya, bagaimana suplai vitaminnya, apakah sudah disuplai oleh pihak puskesmas. Ada juga Mbak Dina beberapa warga kita, oh Pak kami vitamin bisa beli sendiri, monggo gitu. Makanya kita edukasi. Ini bukanlah untuk ditakuti sepanjang kita menjaga sistem imun tubuh kita dan kita menerapkan pola-pola yang sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan agar bisa sembuh dari wabah penyakit virus COVID ini. Nah, untuk berbicara tentang vaksinasi, bagaimana sih Pak antusias dari masyarakat Sidomulyo Timur ini terhadap vaksinasi COVID-19? Ya, alhamdulillah mengenai vaksin tidak terlepas juga tadi dari gotong royong tadi. Jadi memang masyarakat Kelurahan Sidomulyo Timur alhamdulillah sangat antusias dengan adanya program vaksinasi dari pemerintah ini.
terbukti dari pada saat itu vaksin pertama itu di Gunung Guru ya untuk Mbak Dina ya. Pada saat itu alhamdulillah info dari Babinsa kami mungkin sudah ribuan. Nah, termasuk juga ada yang di Korem itu di rumah sakit Intel Korem itu ya. Nah, di Korem juga alhamdulillah masyarakat get support. Yang terbaru ini di Jalan Handayani, di halaman Masjid Miftahul Hidayah. Nah, di halaman Masjid Miftahul Hidayah di RW 07. Alhamdulillah itu masyarakat kita yang tervaksin itu 126. Info dari Dokter Amin yang petugas medik pada saat di bus vaksin itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, untuk tadi kita sudah membahas tentang vaksin ya Pak ya. Kalau ini Andina mendengar ya ada aplikasi rapor nih Pak di Kelurahan Sidomulyo Timur. Nah, ini Bapak yang memulainya gitu ya. Nah, bagaimana sih Pak caranya untuk mengaplikasikan ini terhadap Kelurahan Sidomulyo Timur dan memberitahukannya nih kepada si RT ini sendiri bahwa ada aplikasi rapor ini Pak? Sebelumnya mohon izin Bu Dina, itu bukan program saya, itu program Bapak Wali Kota kita langsung, Bapak Wali Kota kita, Bapak Dr. Haji Firdaus STMT. Jadi Pak Wali Kota kita punya impian yang karena ini berkaitan dengan konteksnya Smart City Madani Bu Dina, karena konteksnya Smart City Madani. Jadi Bapak Wali Kota kita punya impian agar kita Kota Pekanbaru ini punya database penduduk tersendiri. Dengan sistem itu tentunya alhamdulillah Pak Wali beserta jajaran membuat aplikasi lapor RT RW. Dengan aplikasi itu cukup simpel. Nanti apabila diketik contoh misalnya Muhammad Arif gitu, keluar rumahnya dan data-data keluarganya, nomor kakak dan lain-lainnya, tinggal di mana, foto rumahnya juga keluar. Dan di aplikasi itu kita sudah sosialisasikan, kita kumpulkan Pak RW untuk segera mengumpulkan jajaran RT-nya. Cukup simple, alhamdulillah Bu Dina, program yang dibikin Pak Wali Kota kita cukup dengan memfoto rumah, masukkan nomor kakak, sudah selesai. Sudah otomatis itu terdaftar di database Kota Pekanbaru. Namun juga masih ada beberapa RT yang RW tidak dapat mengaplikasikannya karena memakai iPhone gitu. Jadi memang aplikasi lapor RT RW ini belum bisa masuk ke iOS, belum bisa masuk ke iPhone. Tidak ada masalah, kita carikan solusinya dengan kita meminta tolong kepada adik-adik mahasiswa KKN yang KKN di Kelurahan Sidomulyo Timur ini. Dan alhamdulillah adik-adik mahasiswa support mengenai program yang diciptakan oleh Pak Wali Kota kita, Bapak Dr. Haji Firdaus STMT. Untuk nanti adik-adik mahasiswa ini yang mendata door to door dari rumah ke rumah agar program Pak Wali ini bisa kita sukseskan. Mungkin seperti itu. Nah, terakhir nih Pak, harapan terhadap Kelurahan Sidomulyo Timur apa sih Pak? Ya, jadi kalau kami pribadi tentu berharap agar masyarakat sejalan dengan pemerintah. Pastinya itu Mbak Dina. Kita berharap tentunya agar masyarakat sejalan dengan pemerintah. Dan yang pesan saya yang paling utama adalah mohon kekompakan dari masyarakat selalu solid. Karena kalau kita sudah bersama, apabila kita kompak, semua hal bisa kita capai. Tentu nggak lepas dari saling bahu-membahu ya Pak ya. Siap. Dan terima kasih Pak untuk waktunya yang sudah menyempatkan waktu ngobrol santai bersama sahabat PKU Cerita ya Pak di hari ini. Sehat selalu Pak. Amin, sehat juga untuk Mbak Dina. Iya. Dan itu dia ngobrol santai kita di hari ini bersama Lurah Sidomulyo Timur Muhammad Arif Surya Dwi Putra SSDP NIP. Dan sahabat PKU Cerita, saya Nina Yasmin pamit beserta kru yang bertugas juga pamit. Nantikan terus informasi terkini dan terupdate hanya di PKU Cerita. Pekanbaru punya cerita.